يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Berikut ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala 'arsyihi istawa wa 'ilmuhu bi kulli makan wa la yakhlu min 'ilmihi makan. Allah Jalla wa Ala adalah awwal, huwal awwal. Tidak boleh ditanya mata semenjak kapan Allah itu ada. Wa akhirun bila muntaha, dan Allah huwal awwal wal akhir, Allah al-akhir dengan tanpa muntah, keberakhirannya. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan tersamarkan. Wa huwa ala 'arsy istawa, dan ia dengan zatnya di atas arasy-Nya beristiwa, meninggi dan mengatas. Wa ilmuhu bi kulli makan, dan ilmunya berada di setiap tempat. Wala yakhlu min ilmihi makan, dan tiada suatu tempat yang terluput dari pengetahuan Allah Jalla wa Ala. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di paragraf sebelumnya beliau telah menerangkan kepada kita terkait aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala secara umum. Bahwa keyakinan kita, akidah kita terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala adalah kita tidak menamakan Allah dengan suatu nama kecuali dengan nama yang dengannya Allah menamakan dirinya dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebagaimana kita tidak mensifatinya dengan suatu sifat kecuali dengan sebuah sifat yang Allah telah mensifatinya dengannya, mensifati dirinya dengannya dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan itu kita yakini sebagai sifatnya Allah Jalla wa Ala yang hakiki, bukan majaz. Sesuai dengan keagungannya Allah yang maha kaya, yang maha besar, yang maha suci dari segala kekurangan. Min duni takyif, dengan tanpa memperbagaimanakan. Wala tamthil, dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Wala ta'til, dengan tanpa menolaknya, mendustakannya. Wala tahrif, dan dengan tanpa memalingkan maknanya yang zahir kepada makna yang tidak zahir tanpa dalil. Nah, maka di antara nama Allah Jalla wa Ala yang telah ditunjuk oleh Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, dan wajib kita yakini sebagai nama dan sifatnya Allah Jalla wa Ala hakiki, yang hakiki adalah huwal awwal wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid di ayat ketiga. Anak siapa 3 orang di belakang itu? Nah, maju lagi nak, ya, jangan ngobrol karena para malaikat saja duduk meletakkan sayap mereka demi memuliakan majelis ilmu agama. Dan kita hadir majelis ilmu agama untuk mendapatkan ilmu agama, keberkahan majelis ilmu agama, dan agar kita diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa Ala. Apabila para malaikat saja diam di dalam majelis ilmu agama sebagai bentuk pengagungan terhadap ilmu agama, maka kenapa kita yang tidak lebih agung daripada malaikat tidak lebih memuliakan ilmu agama? Dan ketika seseorang ribut dan berbicara di dalam majelis ilmu agama, sejatinya dia bukan sekedar tidak menghargai ustaz, kalau ini nomor kesekian, tetapi yang paling fatalnya dia tidak memuliakan ayat Al-Quran yang sedang disampaikan dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibacakan, serta tidak memuliakan para malaikat Allah Jalla wa Ala yang sedang duduk meletakkan sayap-sayap mereka kepada penuntut ilmu agama yang sedang menuntut ilmu agama. Barakallahu fiik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud, juga oleh Imam Ibnu Majah,
Nabi SAW di dalam doanya memuji Allah Jalla wa'ala. Dan ini di antara pujian yang seyogyanya kita ucapkan dan kita basahkan lisan kita dengannya. Dan terkhusus ketika kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi mengatakan, antal awwal falaysa qablaka syai'. Ini penafsiran yang paling mencakup terhadap ayat nama-nama Allah tadi, 4 nama Allah tadi. Al-awwal, wal-akhir, wal-zahiru, wal-batin. Nabi memuji Allah dengan mengatakan, annal awwal, antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah maha al-awwal. Tidak ada sesuatu sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan engkau adalah zat al-akhir. Dan tidak ada yang setelahmu sesuatu. Setiap sesuatu yang terakhir pasti berujung dengan keberakhiran, kecuali Allah Jalla wa'ala. Wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka syai'. Apa makna adh-dhahir? Nabi mengatakan, dan engkau zat yang adh-dhahir, yang maha tinggi, tiada sesuatu di atas. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dan engkau al-batin, maka tiada sesuatu di bawahmu yang tidak engkau ketahui. Satu lapisan bumi tidak akan menutupi lapisan bumi yang lainnya terhadap Allah Jalla wa'ala. Dan seterusnya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang 4 sifat, nama dan sifat Allah Jalla wa'ala ini dengan mengatakan, ini dapat dilihat dalam kitab beliau Tariqu al-Hijratain. Beliau mengatakan madar hadhil asma al-arba' ala al-ihatah. Inti dari makna dari 4 nama Allah ini, al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin, adalah bermakna al-ihatah. Allah maha meliputi segala sesuatu. Dan kemaha meliputiannya Allah Jalla wa'ala itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kata beliau zamaniyah, dan yang kedua makaniyah. Dari sisi waktu. Allah al-awwal, maka tidak ada yang sebelumnya. Wal akhir, ini dari sisi waktu, dan tidak ada yang setelahnya. Maka beliau mengatakan fa ihatatu awwaliyatihi wa akhiratihi bil qabli wal ba'd. Allah Jalla wa'ala maha awal dan maha akhir. Fa kullu sabiqin intaha ila awwaliyatih. Tiap sesuatu yang ada itu berakhir kepada keawalannya Allah Jalla wa'ala. Dan setiap yang akhir juga akan berakhir kepada keakhirannya Allah Jalla wa'ala. Dengan makna lain jamaah yang dimuliakan Allah, setiap sesuatu yang ada itu datangnya setelah Allah Jalla wa'ala menciptakannya. Tidak ada yang mendahului Allah Jalla wa'ala. Dan setiap sesuatu yang akhir, maka kebakhirannya yang pertama karena Allah yang menciptakannya, seperti syurga dan neraka. Allah ciptakan abadi, tetapi bukan dengan sendirinya, tetapi Allah yang menciptakannya menjadi abadi dan tidak mendahului keabadiannya Allah Jalla wa'ala. Bukan berarti dia sama umurnya dengan Allah Jalla wa'ala dalam bahasa tentang kebakhirannya sesuatu. Setiap sesuatu yang berakhir, maka Allah Jalla wa'ala adalah maha al-akhir. Setelah Allah tiada sesuatu. Allah tidak didahului, dan Allah Jalla wa'ala juga maha al-akhir. Ini secara zamaniyah. Secara makaniyah, Allah mengatakan wadh-dhahiru wal-batin. Wadh-dhahiru wal-batin. Maka kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, fama min zahir illa wallahu fawqah. Tidak ada sesuatu yang zahir kecuali Allah Jalla wa'ala di atas. Karena Allah al-a'la. Wa ma min batin illa wallahu duna, wa ma min awalin illa wallahu qablah, wa ma min akhirin illa wallahu ba'dah. Dan tiada sesuatu dari al-batin kecuali Allah Jalla wa'ala duna, mengetahui, dekat dengannya. Dan Allah Jalla wa'ala beristiwa di atas arsy. Wa ma min awal illa wallahu qablah. Dan tidak ada sesuatu yang awal kecuali Allah sebelumnya.
Wa ma min akhir illa wallah ba'da. Dan tidak ada sesuatu yang terakhir kecuali Allah setelahnya. Fal awal qidamu wal akhiru dawamuhu wa baqa'uhu. Maka al awal adalah nama yang menunjukkan Allah Jalla wa Ala Maha al awal, tidak ada sesuatu yang sebelumnya. Dan al akhir adalah dawamuhu wa baqa'uhu, keabadian Allah Jalla wa Ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa dhahir 'uluwuhu wa 'azamatuhu. Saya bacakan lagi ya, karena sering kali kita membacakan al-awwal wal awwal wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, tapi masih banyak dari kaum muslimin bahkan dari sebagian penuntut ilmu agama yang tidak memahami makna dari 4 nama Allah Jalla wa Ala ini. Al-Imam Ibnu Qayyim meneruskan lagi dengan mengatakan wal zahiru 'uluwuhu wa 'azamatuhu. Zahir adalah ketinggian dan keagungan Allah Jalla wa Ala. Wal batin adalah qurbuhu wa dunubuhu, dekatnya Allah Jalla wa Ala. Maka yang ada ayat di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang, maka sesungguhnya aku adalah zat yang maha dekat, akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa. Maka hendaknya mereka memohon kepada aku untuk dikabulkan doanya dan beriman kepada aku agar mereka mendapatkan petunjuk. Akan tetapi kemaha dekatnya Allah Jalla wa Ala dengan makhluknya di sisi ahlu sunnati wal jamaah ini berbeda dengan kemaha dekatnya Allah Jalla wa Ala dengan makhluknya di sisi sufi. Mereka mengatakan Allah maha dekat tetapi dengan aqidah al-hululiyah wal ittihadiyah. Allah bisa menyatu dengan sebagian makhluknya. Bahkan sebagian mereka beraqidah al-ittihadiyah, tiada sesuatu yang wujud kecuali Allah hakikatnya. Ahlu sunnati wal jamaah mengatakan huwal awwal wal zahir wal akhir, tetapi Allah mustawin ala arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Allah maha tinggi, maha besar, maha kaya, dan maha suci dari keserupaannya dengan makhluk-makhluknya. Nah, qala, kemudian al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wal batin qurbuhu wa dunuh, dan al-batin adalah kemaha dekatnya Allah Jalla wa Ala. Tidak ada sesuatu yang terluput dari Allah Jalla wa Ala. Fasabaqa kullu syai'in bi awwaliyatihi wa baqiya ba'da kulli syai'in bi akhiratihi. Allah Jalla wa Ala telah mendahului segala sesuatu karena Ia Maha al-awwal. Dan Allah Jalla wa Ala maha abadi setelah segala sesuatu hancur dan lenyap. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa 'ala kulli syai'in bi dhuhurihi. Allah az-zahir, maka Allah maha tinggi di atas segala sesuatu. Wa dana min kulli syai'in bi buthun. Dan Allah Jalla wa Ala maha dekat dari segala sesuatu. Fala tuwari minhu sama'un sama'an. Maka suatu lapisan langit tidak akan menutupi lapisan langit lainnya dari Allah Jalla wa Ala. Berbeda dengan kita. Sekarang kita dekat dengan dinding ini, tetapi kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di balik dinding. Nah, bahkan mungkin saya pegang gelas ini, begitu dekatnya saya dengan gelas ini, tetapi belum tentu saya mengetahui apa yang ada di dalam gelas ini. Ini maksudnya wadh-dhahiru wal batin. Wala ardhun ardha. Demikian juga satu lapisan bumi tidak akan menutupi lapisan bumi berikutnya dari Allah Jalla wa Ala. Nah. Wala yahjumu annahu zahirun batin. Sesuatu yang tinggi tidak akan mampu menutup sesuatu yang di bawah dari pengetahuan Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana sesuatu yang batin juga tidak mampu, sesuatu yang batin itu bagaikan zahir bagi Allah Jalla wa Ala. Sehingga kata beliau wala yahjumu annahu zahirun batin. Yang zahir tidak menutupi yang batin, bahkan sesuatu yang batin sama halnya dengan yang zahir di sisi Allah. Wal ghaibu indahu syahadah. Sesuatu yang gaib di sisi Allah itu syahadah, tersaksikan. Tidak ada yang tersembunyikan di sisi Allah Jalla wa Ala. Wal ba'inu minhu qarib. Sesuatu yang jauh bagi Allah itu dekat. Wasirru indahu alaniyah.
sesuatu yang tersembunyi, tersamar, itu di sisi Allah alaniyah, sesuatu yang terlihat nyata. Nah, fahadhil asma al-arba' tashtamilu ala arkani tauhid. Oleh karena yang 4 nama Allah ini, huwal awwal wal zahir, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, adalah 4 nama yang mengandung intisari seluruh tauhid. Karena kita mengetahui Allah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, maka lahirlah tauhid ar-rububiyah di dalam hati kita, mengagungkan Allah karena Allah Maha Kuasa, Maha dekat, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha tinggi, Maha besar, Maha abadi. Juga terwujudlah tauhid al-uluhiyah. Karena kita mengetahui Allah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, maka tiada yang kita ibadahi dan yang kita sembah kecuali Allah Jalla wa'ala. Maka ketika Allah menyebutkan dirinya adalah sesembahan yang berhak diibadahi, Allah sebutkan setelahnya beberapa namanya. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dialah Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan kebenaran. Adapun semua sesembahan yang disembah selainnya itu batil. Dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Menunjukkan kepengetahuan seseorang terhadap nama-nama Allah yang Maha indah dan sifat-sifatnya yang Maha tinggi seharusnya membuat dia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam hal al-uluhiyah. Nah, makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan 4 nama ini, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, adalah intisari seluruh tauhid. Tidaklah seseorang memahami 4 nama ini kecuali akan lahir di dalam hatinya tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Maka beliau mengatakan fahuwal awwalu fi akhiriyatihi wal akhiru fi awwaliyatihi wal zahiru fi butuni wal batinu fi zuhuri, lam yazal awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Allah Jalla wa ala Maha awal, maha akhir, maha zahir, tidak ada yang di atas Allah, maha batin, tidak ada yang terluput dari pengetahuan Allah Jalla wa ala, dan Allah Maha dekat dengan segala sesuatu. Tetapi ingat, kemaha dekatnya Allah dengan makhluknya di sisi ahlu sunnati wal jamaah itu berbeda dengan kemaha dekatnya Allah dengan makhluknya di sisi kaum sufi yang meyakini al-hululiyah wal al-ittihadiyah. Ahlu sunnati wal jamaah meyakini Allah wal batin, tetapi mustawin ala arshih. Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini Al-Imam Al-Barbahari menerangkan kepada kita bahwa nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa ala itu dipahami bukan dengan akal manusia. Bukan dengan akal manusia. Kalau secara dengan akal, mungkin penjelasan seperti tadi tidak akan mudah diterima. Bagaimana dikatakan Allah beristiwa di atas arsy, tetapi juga Allah huwal batin, ya, dekat dengan segala sesuatu. Kita katakan Allah Jalla wa ala dekat dengan seluruh makhluknya, tidak ada yang terluput dari ilmunya. Dan Allah Maha besar, Maha tinggi, dan Allah beristiwa di atas arsy. Maka kewajiban kita di dalam bab al-ghaib adalah yu'minuna bil ghaib. Kita mengimani, bukan memikirkannya. Kalau makhluk, iya. Kalau dia berada di suatu tempat, maka dia akan jauh dari tempat yang lain karena dia sebagai makhluk yang kecil, yang lemah. Allah Jalla wa ala Maha besar, Maha tinggi, Maha azim, Maha alim. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini disebutkan oleh pensyarah Syekh Rabi bin Hadi Al-Wadi'i Al-Madkhali mengatakan fa ahlus sunnati ya'taqiduna dzalika fi qararati anfusihim. Ahlus sunnati wal jamaah sepanjang masa meyakini kandungan makna dari 4 nama Allah Jalla wa ala ini di dalam jiwa mereka. Wa yushhiduna bidzalik fi durusihim wa muallafatihim wa da'watihim ila dinillahil haqq. Dan mereka mempersaksikan bahwa mereka meyakini 4 nama Allah ini dengan maknanya yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya tadi, di dalam pelajaran-pelajaran mereka,
tulisan-tulisan mereka dan di dalam dakwah-dakwah mereka. Yushhiduna anna Allah atau yashhaduna anna Allah Ta'ala fawqa sab'a samawatin ala 'arsyihi fil 'ulu. Ahlus sunnati wal jamaah bersaksi dan meyakini bahwa Allah Jalla wa Ala di atas 7 lapis langit, di atas arsy Allah Maha tinggi. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari Allah Jalla wa Ala. Wa laysa fil ardi aw fi ayyi makan. Bukan seperti akidah Jahmiyah yang mengatakan Allah di bumi atau di semua tempat. Atau seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang kelazimannya adalah Allah tidak ada. Tidak di atas, tidak di bawah, ya, tidak di kanan, tidak di kiri, dan seterusnya. Yang kelazimannya adalah Allah Jalla wa Ala tidak ada. Wa istamiddu ahlu sunnati hadha min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal fitrah tu'ayyidu dhalik. Landasan ahlu sunnati wal jamaah dalam menetapkan sifat Allah yang maha tinggi dan istiwanya di atas arsy adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Fitrah. Wal aqlu yu'ayyidu dhalik. Akal juga menerima yang ini, akidah ini. Akal yang sehat tentunya, yang belum terkotori dengan filsafat. Idzal i'tiqadu bi'uluwi Allah subhanahu wa ta'ala fattara Allah 'alaihi al-khalqa wal hayawanat. Karena akidah Allah Maha Tinggi itu merupakan fitrah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, bahkan kepada hewan sekalipun. Fatajidu at-tifla idza sa'altahu aina Allah yujibuka fis sama. Bahkan anak kecil sekalipun, apabila engkau bertanya kepadanya di manakah Allah, maka dia akan menjawab Allah dia di langit. Di langit maksudnya di ketinggian. Di ketinggian, ya. Allah maha tinggi dan di atas langit. Wa idza nazalat asy-syiddah bi insanin musliman kana aw kafir ittaja qalbu ila sama. Bahkan apabila ada suatu kegentingan menimpa seorang manusia, muslimkah dia ataukah kafir, maka hatinya selalu ketika itu langsung menghadap ke langit. Ya. Bahkan orang kafir sekalipun demikian. Ilallahi tabaraka wa ta'ala. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, ucapan ulama Asy'ariyah menunjukkan Asy'ariyah dahulu terkait sifat Allah Maha Tinggi sekalipun mereka tidak menolaknya. Tapi banyak orang hari ini mengaku Asy'ariyah padahal hakikatnya dia Jahmiyah, mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, dan seterusnya. Ya, saya bacakan ucapan imamnya Al-Asy'ariyah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, jilid keempat, halaman 126, ya, halaman 1238 sampai dengan halaman 1240. Beliau menukilkan ucapan Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kilab, Imam Al-Asy'ari, dan wa ashabu fi kitabi As-Sifat mimma naqala anhu Abu Bakr bin Furak. Faqala fil kitab al-madhkur fi bab, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Abu Bakar bin Furak di dalam kitabnya pada bab al-qaulu fil istiwa. Kata Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kilab, imamnya Al-Asy'ariyah, beliau mengatakan al-qaulu fil istiwa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa safwatullah min khalqihi wa khiratihi min bariyatihi wa a'lamihim wa a'lamuhum jami'an bihi yujiju su'al bi'ain. Kata beliau tentang istiwanya Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pilihan dari makhluknya, yang terbaik dari makhluknya, dan makhluknya yang paling berilmu, membolehkan bertanya di manakah Allah. Kenapa kalian tidak membolehkannya? Nabi yang bertanya kepada anak kecil, seorang budak milik salah satu dari sahabatnya, Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Dia pun menjawab, "Fis sama." Allah di atas langit. "Siapa aku?" "Engkau adalah Rasulullah," jawabnya. Maka Nabi mengatakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena dia mukminah. Nabi membolehkan pertanyaan aina Allah. Wa biqauli,
dan juga dengan ucapannya. Wa yastasawwibu qaulal qail innahu fis sama. Nabi juga membenarkan ucapan orang yang mengatakan Allah di atas langit. Itu ucapan anak perempuan tadi. Tapi aneh, ada sebagian orang ana melihat dia ingin berusaha untuk mentakwil hadis itu. Ada jelas-jelas hadis itu hadis sahih. Hadis Bukhari. Sebagian mereka mengatakan silahkan kalau Anda ingin mengambil hadis itu. Itu akidah yang Nabi ajarkan, itu bahasa Nabi di depan anak kecil. Kalau saya akan mengambil akidah saya dari hadis Nabi yang Nabi sampaikan kepada Abu Bakar sebagai sahabatnya yang senior. Ketika beliau berada di dalam Gua Thur. Tatkala Abu Bakar mulai gelisah melihat kaum musyrikin sudah berada di pintu goa, dan seandainya salah satu dari mereka melihat ke bawah pasti akan melihat kita, wahai Rasulullah. Ucap Abu Bakar. Maka Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan gelisah, Allah bersama kita. Anda melihat sebuah video di YouTube, ya, dia ingin mengkaburkan, tidak berani untuk mengatakan bahwa akidah yang diajarkan kepada anak kecil itu ya sebagai anak kecil, tapi bahasanya politis, ya, bahasanya bahasa politis, kemudian membangun akidah yang mengambang di balik itu. Dia mengatakan, kalau Anda ingin mengambil dari hadis itu bahasa Nabi dengan anak kecil. Kalau saya akan mengambil akidah saya dari hadis Nabi kepada Abu Bakar sebagai seorang sahabat yang sudah senior. Secara tidak langsung berarti dia ingin menyampaikan bahwa Nabi mengajarkan akidah itu berbeda-beda sesuai dengan orang-orang, sesuai dengan orang yang ada di depannya. Kalau di depan anak kecil, beliau mengatakan Allah di atas langit, di depan Abu Bakar yang senior, beliau tidak mengatakan Allah di atas langit, beliau mengatakan Allah di depan yang lain. Berarti akidah yang Nabi ajarkan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orang yang ada di depan. Cuma dia nggak berani berkata demikian. Tapi kelaziman dari ucapan tersebut adalah demikian. Allah Jalla wa Ala Maha tinggi, beristiwa di atas arasy-Nya, dan Allah Maha besar, dan ilmu Allah berada di semua tempat, dan itu ucapannya Nabi SAW tadi. Juga ucapannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan wahwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Abdullah bin Abbas mengatakan bi'ilmihi, dengan ilmunya.